Baik, pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan BUMN meski di tengah pandemi virus corona. Dan memenang pemangkasan BUMN tersebut tertuang dalam keputusan Presiden tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kementerian Badan Usaha milik negara terus berupaya melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan telah memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 142 menjadi tinggal 107 perusahaan. Pemerintah juga akan memangkas kembali jumlah perusahaan BUMN menjadi 70 perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Wewenang untuk menggabungkan dan melikuidasi perusahaan BUMN berdasarkan keputusan Presiden nomor 40 tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pembentukan tim percepatan restrukturisasi BUMN merupakan upaya pemerintah menjaga kesehatan dan memperbaiki kinerja dan internal BUMN di tengah dampak pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga mengurangi jumlah klaster dari 27 menjadi 12 klaster yang nantinya akan dibawahi oleh 2 wakil menteri, masing-masing 6 klaster. 12 klaster tersebut antara lain klaster industri migas dan energi, minerba, perkebunan dan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan, serta pertahanan, manufaktur dan industri lainnya. 6 klaster ini dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin. Kemudian klaster jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan infrastruktur, pariwisata, logistik dan lainnya, serta klaster sarana dan prasarana perhubungan. Keenam klaster ini dibawahi Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Halo Mbak Rizka. Halo Mas Pras. Ya, informasi menarik begitu bahwa dari Kementerian BUMN ini sudah mendapatkan ibaratnya ini lampu hijau. Sudah ada keputusan Presiden begitu untuk melakukan perampingan dari perusahaan-perusahaan BUMN untuk meningkatkan kinerja, menjaga arus kas, dan ini untuk juga menyehatkan perusahaan-perusahaan BUMN. Bagaimana ini dampaknya terhadap emiten-emiten BUMN yang tercatat di pasar modal? Iya, ini dampaknya kalau saya lihat adalah merupakan suatu hal yang positif ya, karena memang pembentukan percepatan tim restrukturisasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki kinerja dari internal BUMN di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga kalau kita lihat dari tujuan restrukturisasi ini kan agar kementerian juga bekerja lebih cepat, lebih optimal dan menjadi sebuah lokomotif dalam pembangunan bangsa. Baik, tapi dengan adanya berbagai perampingan ini Anda melihat lebih kepada upaya penggabungan. Berarti akankah SDM juga yang digabungkan, kemudian ada beberapa mungkin koordinasi juga yang harus disinkronkan. Ini membutuhkan waktu atau tidak menurut Anda? Iya, tentunya ini membutuhkan waktu, tapi ini merupakan hal yang cukup baik. Kalau saya lihat seperti halnya di sini kan Pak Erick Thohir membagi di dalam beberapa klaster. Di sini dalam hal ini ada 12 klaster, di mana setiap wakil menteri di sini ada Pak Budi sama Pak Kartika yang memegang masing-masing 6 klaster. Dengan memegang klaster ini saya lihat adalah menjadi lebih fokus sehingga BUMN juga lebih mudah dalam segi pengawasan. Seperti halnya kalau kita lihat untuk klaster pertama seperti halnya ada klaster industri migas, energi, minerba, kehutanan, kemudian juga pupuk, pangan, farmasi, kesehatan, pertahanan, manufaktur, dan industri lainnya itu kan di bawah dari Pak Budi Gunadi Sadikin. Sementara 6 klaster lainnya di bawah dari Pak Wamen Pak Kartika. Jadi saya lihat memang konsolidasi di antara semua BUMN, apalagi
saat ini kan total dari cucu BUMN aja ada 800. Betul. Dan di sini juga perampingan itu mau dibuat 70% perampingan. Sehingga nantinya juga akan dipangkas 70 hingga 80 BUMN. Jadi ini kontribusinya tentunya akan baik untuk negara, saya lihat. Baik, kalau kita cermati dengan beberapa emiten-emiten BUMN yang hari ini juga diperdagangkan, tapi banyak sekali yang sudah mulai terkena aksi profit taking. Lagi-lagi lebih kepada tadi, technical profit taking yang terjadi, sehingga nanti tinggal menunggu lagi bahwa ini hanya sesaat. Kemudian dengan adanya berbagai perampingan tadi, tentu juga tadi seperti yang Anda katakan, koordinasi juga akan makin sedikit, tidak ada lagi prosedur yang panjang begitu. Akankah ini menjadi efisien, kemudian lebih efektif? Iya, ini tentunya akan menjadi lebih efisien, jadi lebih agile ya. Jadi lebih lincah untuk dari masing-masing BUMN. Kita tidak memerlukan lagi yang namanya birokrasi yang sangat panjang, tapi semuanya juga sudah di dalam jelas rule koordinasinya. Kemudian juga kita lihat untuk masing-masing BUMN juga kita bisa lihat antara persaingan tentunya bukan persaingan dalam hal negatif, di sini adalah persaingan supaya menjadi lebih efisien dan efektif karena pengawasan dari Pak Menteri juga cukup ketat untuk BUMN saat ini. Oke, itu dia. Berarti memang kalau kita lihat akankah ini menjadi suatu perhatian tentunya bagi para investor. Berarti dari GCG kemudian kinerja begitu akan lebih baik lagi ke depannya sehingga kinerja yang kaitannya dengan pergerakan saham juga akan semakin membaik. Menurut Anda bagaimana? Iya, jadi tentunya memang ini kan tujuannya adalah untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik atau going concern governance, dan tentunya di sini adalah aspek dari GCG itu adalah transparan. Di sini juga membuat investor juga lebih percaya terhadap emiten BUMN karena lebih transparan dalam perusahaannya seperti itu. Baik, Anda melihat bagaimana strategi bagi para investor, traders begitu menyikapi kepemilikan portofolio di emiten-emiten BUMN? Iya, untuk di emiten BUMN saya lihat adalah merupakan, karena ini merupakan hal yang positif, tentunya harus disikapi dengan positif juga. Jadi untuk investor ataupun trader, ini juga merupakan satu langkah yang baik jika kita ingin investasi di emiten BUMN. Oke, itu dia. Kita akan mencoba menyoroti dengan pembukaan market hari ini. Nampaknya tekanan yang terjadi setelah menyentuh level psikologisnya 5.000 ini Mbak Rizka. Kembali lagi menjadi satu tahanan kuat yang apakah benar-benar akan teruji berikutnya atau tidak. Karena kita lihat indeks sudah meninggalkan level 4.900, sekarang di level 4.863. Profit taking kah? Atau memang Anda melihat secara fundamental, tren jangka menengah panjang, indeks sebenarnya masih dalam kecenderungan turun? Indeks memang belum cukup kuat, tapi saya lihat adalah potensinya akan mengalami penguatan. Di sini saya sampaikan adalah belum cukup kuat adalah di sini masih tergantung terhadap bagaimana keadaan yang ada saat ini, terutama terhadap pandemi corona dan kestabilan. Ini tentu akan pergerakannya masih akan fluktuatif sampai dengan akhir bulan Juni ini. Tapi untuk dalam jangka panjang saya lihat indeks masih akan berpotensi kembali lagi ke level 5.000, kembali level menyentuh 5.000. Jadi untuk saat ini merupakan profit taking yang cukup wajar. Masih dalam batas wajar begitu ya? Masih. Meskipun dengan level-level di 4.800-an setelah sebelumnya menyentuh 5.000-an. Iya. Baik, Mbak Rizka, kita akan kembali di segmen berikutnya. Kita akan ulas ada PTBI yang akan memberikan dividen. Ini kabarnya terbesar sepanjang sejarah. Kita ulas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.